Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita masih di pertemuan untuk membahas tentang seputar fikih di bulan Ramadan, yaitu berkaitan tentang puasa. Dan alhamdulillah di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sebagian daripada kesunahan-kesunahan yang harus dilakukan bagi seorang yang berpuasa. Baik, kita akan lanjutkan kita masih di pembahasan sunnah-sunnah yang disunahkan bagi seorang berpuasa. Yang keenam, yang kemarin adalah yang kelima. Sekarang yang keenam adalah memberi buka puasa kepada seorang yang berpuasa. Itu termasuk sunnah yang sangat dianjurkan bagi orang berpuasa, bahkan pahalanya pun sangat besar seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri as-sha'ibi syai'a. Orang yang memberikan buka puasa kepada orang lain yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tersebut dan tidak akan kurang sama sekali pahalanya. Seperti itu. Baik dengan apapun, ataukah mau dikasih makan atau mungkin hanya sekedar kurma dan cemilan-cemilan dan air putih saja, itu sangat diperbolehkan. Kemudian yang ketujuh, kesunahan yang selanjutnya, yang ketujuh adalah kesunahan puasa, yaitu adalah sahur. Sahur itu sunnah hukumnya bagi siapapun yang akan melakukan berpuasa. Bahkan Nabi SAW memberikan bimbingan kepada umatnya, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah wahai umatku, karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Maka selagi di dalam keberkahan, kita harus mengambil keberkahan tersebut, yaitu dengan cara kita bersahur. Dan disunahkan juga bagi siapapun yang bersahur dengan kurma, bukan cuma saat berbuka ya, akan tapi kurma pun dimakan di saat sahur juga. Itu adalah termasuk daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedelapan, kesunahan yang selanjutnya adalah mengakhirkan sahur ya. Kalau tadi sahur nih, sekarang mengakhirkan sahur. Kenapa diakhirkan? Karena itu adalah salah satu kesunahan Nabi yang mana disebutkan di hadis Bukhari dan hadis Muslim, yaitu hadis Sahihain, bahwa Sayyidina Zaid bin Sabit berkata, tasahharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam summa qama ila shalah. Kami bersahur bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa yang sangat begitu indah, bisa bareng dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa buka bareng, bisa sahur. Semoga kita dikumpulkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qultu kam kana baina adzanis sahur kam kana bainal adzan was sahur. Berapa sih jarak di antara sahurnya Nabi dan dengan sholat Nabi, sholat subuh? Maka Sayyidina Zaid bin Sabit berkata, qadru khamsina ayat, perkiraan 50 ayat. Dari hadis tersebut, ulama mengambil satu pelajaran bahwa disunahkan kita untuk mengakhirkan sahur. Berbeda dengan buka. Kalau buka disunahkan kita untuk mempercepat gitu ya. Kemudian yang ke-9, ada 12 kalau salah kesunahannya di kitab sini. Yang ke-9 adalah berdoa di saat waktu sahur. Karena waktu sahur itu adalah waktu yang berkah, maka dianjurkan bagi kita juga untuk memperbanyak doa, terutama di bulan Ramadan ini. Yang ke-9, yang ke-10 adalah bagi siapapun yang mempunyai hadas besar, baik itu dari bersenggama ataupun haid ataupun nifas bagi seorang perempuan yang sudah berhenti nifas dan haidnya, ataupun dari laki-laki yang bermimpi basah, maka disunahkan bagi dia untuk mandi sebelum subuh. Kenapa?
Maka tidak dianjurkan bagi seorang yang sudah mendapatkan hadas besar untuk mandi setelah subuh, karena takut ada air yang masuk ke anggota tubuh yang akhirnya akan membatalkan puasa. Itu jumhur ulama mensunnahkan. Nah, karena menurut jumhur ulama juga sendiri sah hukumnya orang yang berpuasa tapi dia mempunyai hadas besar. Contohnya sebelum di malam hari seorang suami istri itu melakukan hubungan suami istri, kemudian belum mandi sampai akhirnya sahur, setelah sahur langsung subuh. Sah menurut jumhur ulama bahwa puasanya sah, asalkan nanti setelah subuhnya mandi gitu. Ada pendapat juga dari riwayat dari Abu Hurairah bahwa puasanya tidak sah, kan tapi itu keluar dari mazhab 4 yang harus kita pegangi. Makanya pendapat itu sama sekali tidak dilihat oleh para ulama yang lainnya. Akhirnya jumhur ulama mengatakan bahwa sah siapapun yang sedang melakukan puasa tapi dia mendapatkan hadas besar. Kemudian yang ke-11 adalah memperbanyak membaca Al-Qur'an, terutama di bulan Ramadan ini disebutkan adalah bulannya Al-Qur'an. Imam Nawawi sendiri di dalam kitab At-Tibyannya beliau mengatakan di saat seseorang yang mempunyai hati akan tapi hatinya itu tidak ada isi dari Al-Qur'an, setiap hari tidak baca Al-Qur'an, maka Imam Nawawi mengibaratkan seperti apa? Seperti rumah kosong yang rusak. Itulah perumpamaan seorang mukmin yang di dalam hatinya tidak baca Al-Qur'an, yang setiap harinya tidak meluangkan waktunya untuk membaca Al-Qur'an. Bahkan ulama-ulama terdahulu pun sangat memperhatikan, bahkan mereka ada yang sampai 2 kali 3 kali seperti yang diriwayatkan dari Sayyidina Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i sendiri di selain bulan Ramadan beliau menghatamkan 1 Al-Qur'an sekali. Tapi di bulan Ramadan beliau mempersemangat lagi tenaganya sampai akhirnya bisa melakukan 2 kali hataman dalam 1 hari. Jika dijumlahkan maka sebulan mendapatkan 60 kali hataman. Kita ini berapa? Kita tanya masing-masing. Ayo perbanyak baca Al-Quran, siapapun pendengarnya dimanapun. Bahkan banyak ulama-ulama seperti Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur, pengarang kitab masyhur yang bernama Bughyatul Mustarsyidin, belum menghatamkan sekali juga sehari. Ayo berjuang, minimal jangan sampai setahun nggak bisa baca Al-Quran 1 kali hatam. Minimal di bulan Ramadan diperbaiki kualitas ibadah kita. Yang ke-12 disebutkan bahwa kesunahan bagi seorang berpuasa adalah memperbanyak daripada ibadah-ibadah, termasuk ibadah adalah silaturahim kepada sesama. Maka sangat kami dukung sekali di kebiasaan orang-orang Indo, sangat bagus ya. Mereka mengadakan bukber bersama dengan sanak keluarga dan teman-teman segala macam. Pokoknya kalau sudah bulan puasa bukber di mana-mana gitu. Itu sangat bagus karena itu adalah tujuannya untuk saling bersilaturahmi dan saling menyambung silaturahim. Bahkan Nabi SAW di dalam hadis sahihnya beliau bersabda, "Man sarrahu ayyub satalahu fi rizqi wa yansa'ulahu fi ajalihi falyasil rahimah." Barang siapa yang suka untuk diluaskan rezekinya dan diperpanjang umurnya, maka hendaknya dia untuk bersilaturahmi. Yang ke-13 adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama zikir yang pernah kami sebutkan, yaitu asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Itu adalah kesunahan-kesunahan yang disebutkan di kitab Bughyatul Talib. Semoga kita bisa mengamalkan kesunahan-kesunahan tersebut agar supaya ibadah kita semakin bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu hukum berbuka puasa di bulan Ramadan.
hukum berbuka puasa di bulan Ramadan. Harus kita pahami dulu bahwa orang wajib berpuasa siapapun itu kalau sudah terpenuhi syarat-syaratnya yang sudah kita di pertemuan pertama atau kedua kita sudah bahas. Dan orang yang boleh berbuka puasa itu hanya 9 orang yang boleh berbuka puasa. Yang pertama adalah orang anak kecil boleh berbuka, baik itu artinya anak kecil ini anak yang belum baligh ya, di bawah umur 15 tahun atau belum ada tanda-tanda baligh, maka dia boleh berbuka puasa. Tapi dianjurkan bagi seorang wali untuk menyuruh puasa di saat anak kecil itu berumur 7 tahun, dan bahkan di saat umur 9 seorang tua harus bisa membiasakan kepada anak tersebut dan bahkan menghukumnya dengan siwak atau semacamnya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah orang gila. Orang yang diperbolehkan berbuka di bulan Ramadan adalah orang gila, orang hilang akalnya boleh berbuka puasa. Baik itu gilanya sengaja atau tidak sengaja. Bedanya nanti kalau gilanya disengaja wajib qada, dan orang yang gilanya tidak disengaja maka tidak wajib qada. Yang ketiga adalah orang sakit yang sakitnya parah, yang sekiranya dia kesusahan untuk berpuasa, bahkan mungkin akan semakin parah sakitnya, maka dia boleh berbuka puasa. Yang keempat adalah orang tua ini orang tua renta, maka diperbolehkan untuknya berbuka puasa. Nah, jangan sampai agama Islam itu bukan agama yang memperberat orang yang tidak mampu, tapi agama Islam itu adalah agama kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan dari kita ini kemudahan, menghendaki pada kita kemudahan. Itu yang keempat. Yang kelima, orang musafir, orang yang berpergian dengan 3 syarat yang nanti akan kita sebutkan di pembahasan selanjutnya. Kita sebutkan saja 3 syarat. Yang pertama adalah bepergiannya itu berpergian jauh lebih dari 84 km. Kemudian berpergiannya bukan dalam keadaan maksiat. Yang ketiga, dia berpergian sebelum masuk waktu fajar. Artinya ketika dia masuk di waktu puasa, dia masih ketika dia bepergian, dia masih dalam keadaan bukan berpuasa, ya berarti sebelum fajar gitu. Itu yang kelima, safar. Yang keenam, orang yang hamil, ibu hamil, bumil, maka diperbolehkan baginya untuk berbuka puasa. Orang yang menyusui. Yang keempat, orang haid. Yang kelima, yang ketujuh, orang menyusui. Yang ke-8 adalah orang haid. Yang ke-9 adalah orang nifas. Itu 9 orang yang diperbolehkan untuk berbuka di bulan puasa, baik puasa sunnah ataupun puasa. Kalau di puasa wajib pasti di puasa wajib, karena puasa sunnah tidak ada yang wajib. Itu adalah 9 orang yang boleh untuk berbuka puasa. Selebihnya wajib bagi dia untuk berpuasa. Sekian untuk pertemuan kali ini. Insyaallah kita di pertemuan selanjutnya, pertemuan terakhir, akan kita tuntaskan pembahasan kitab ini, dan insyaallah akan khatam di pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab.